Baik, hari ini saya awal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar diberi mudah, mari kita awali dengan bacaan bersama-sama. Untuk hari ini, adakah di antara kalian yang tidak masuk atau sakit atau sini? Tidak? Siapa? Alika. Siapa lagi? Alika. Ada lagi? Ciko. Ada lagi? Dani. Oke. Ada 4 siswa yang tidak masuk hari ini. Oke. Kalian siap untuk menerima materi hari ini? Oke, untuk mengawali, saya ingin bertanya kepada kalian. Coba, apa yang kalian ketahui mengenai berpikir komputasional? Yang tahu coba angkat tangan. Yang tahu? Yang tahu? Berpikir komputasional. Ada yang tahu? Atau gini, pernahkah kalian menyaksikan atau mengamati yang namanya proses membuat mie instan? Pernah? Kalian hafal? Tahu urutannya? Pada hari ini saya akan memberi materi tentang berpikir komputasional, ya, berpikir komputasional dengan kegiatan yang sering kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Sebelum saya jelaskan, ya, saya mau membuat sebuah apa ini? Penyemangat, ya, biar pembelajaran hari ini kalian bisa lebih fokus dan lebih semangat, dia tidak ngantuk. Bisa? Kalau saya bilang tepuk tunggal, maka kalian tepuk berapa kali? 1 kali. Kalau ganda berapa kali? 2. Kalau saya bilang semangat, kalian tepuknya nggak boleh bersentuhan. Ya, semangat tapi tanpa bersentuhan. Jadi kalian ucapkan semangat tanpa tepuk tangan. Jadi pahami? Coba kita tes. Tepuk tunggal, tunggal, ganda, ganda, semangat, semangat. Tentang kita semua ya. Hari ini saya akan menampilkan sebuah paparan, sebuah informasi dari media YouTube yang nanti akan membantu kalian memahami materi yang akan kita bahas mengenai materi berpikir komputasional. Silakan amati, kalau memang ada yang perlu dicatat, dirangkum, ya nanti setelah menyaksikan tayangan yang tadi, ya, lihat ke depan semua ya, kita fokus tayangan di depan. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mengamati dan melihat otak komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer. Iya, betul sekali. Jempol motornya yang sudah menembak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Ya, potong ya. Artinya apa?
Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Berikutnya kita cermati lagi. Sama dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis kode atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kegiatan bimbing, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah main dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masukkan yang masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya faktor keamanan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersisa di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan 5. Di sini kamu bekerja kapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memberikan informasi yang kamu butuhkan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara penyelesaian yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, penjelasan dari berpikir komputasional. Ya, saya coba lagi. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya yang pertama, agar kita bisa berpikir komputasional. Sekarang kita bahas ya, penjelasan dari berpikir. Oke, di berpikir komputasional itu ternyata ada 4 aspek ya yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua adalah abstraksi. Yang ketiga pengenal pola. Dan yang keempat algoritma. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah keempat ini sangat penting dalam berpikir komputasional? Maka jawabannya adalah iya. Karena apa? Efisien, terstruktur, itu syarat-syaratnya ada di dekomposisi, di abstraksi, di pengenal pola, dan di algoritma. Tidak mungkin efisien, tidak mungkin efektif kalau 4 aspek ini tidak ada. Artinya apa? Berpikir komputasional secara bahasa kita sudah mengerti. Untuk secara penerapannya harus ada 4 aspek ini. Jadi kami Pak, 4 aspeknya apa saja Pak? Kita simak video berikutnya. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya mengenai masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil atau Dekomposisi apa? masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil atau mudah diselesaikan. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks yang bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Paham ya ini ya? Ini ada permasalahan yang terlalu rumit, yang terlalu kompleks, yang terlalu besar. Biar bisa dipahami dengan mudah, maka dari bahan yang tadi besar itu kita pecah-pecah menjadi bagian yang kecil agar lebih bisa diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia dengan
dari kelompok sisi artinya apa? Yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, contoh seperti tadi ya, membuat apa? Tadi yang sebutnya apa? Membuat apa? Ketika ada event, ketika ada acara, biar kerjanya efisien, biar hasilnya maksimal, maka Memasuki jam pelajaran ke-12. dibentuklah sebuah kepanitiaan. Ada yang bagian bendahara, ada yang bagian mencatat, ada yang bagian kelengkapan. Nah, itu yang disebut dengan dekomposisi. Masalah yang kompleks dipecah menjadi kecil agar bisa efisien, lebih mudah dikerjakan. Paham? Berikutnya adalah pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibaca. Misalnya kamu nggak melipat dan melipat juga di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jenis milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jumlah-jumlah itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Tadi apa? Pengenalan pola. Jadi mengenal pola-pola yang mana pola-pola itu akan memberikan apa? Petunjuk. Contoh tadi dengan adanya pola sehingga memberi kemudahan untuk menjemput pakaian. Ada lagi nggak contoh yang lain? Contoh misalkan kita berada di perpus, ya, di perpustakaan dengan berbagai macam buku, ya, di situ kan pasti ada yang namanya khusus pengetahuan alam, ini pengetahuan apa sosial. Maka ketika kita meminjam ataupun mengembalikan bukunya, kita sudah tahu oh ternyata kalau bukan ini tempatnya IPA, kalau bukan ini tempatnya di PS. Jadi pahami ya. Jadi pengenalan pola-pola yang seharusnya kita kenal akan memberi kemudahan, biar efisien, biar mudah, biar nggak salah. Berikutnya adalah Tidak abstraksi, artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Contohnya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bebas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang tahu, tadi namanya apa? Abstraksi. Artinya menghilangkan bagian-bagian yang tidak penting. Tadi dicontohkan ketika ada seseorang menceritakan tentang pengalaman liburan. Kan ya nggak mungkin kalau misalkan contoh saya berlibur, kemudian si Alibad ini minta, Pak ceritakan pengalaman liburan Pak Iqbal. Saya nggak mungkin menceritakan karena liburan saya selama 5 hari. Apakah saya mungkin menceritakan kalau liburan selama 5 hari? Kan nggak mungkin. Artinya apa? Ketika saya menceritakan ke Alibad, ya, maka saya ambil poin-poinnya saja. Contoh, mungkin saya akan menceritakan ketika di perjalanan naik bis ke Papa. Kemudian ketika nyampe di lokasi, hal-hal apa yang bagi saya itu menyenangkan atau hal apa yang bagi saya itu kok unik. Artinya apa? Ceritakan bagian-bagian penting saja. Tak usah nanti saya ceritakan Alibad caranya bodoh gigi, kan nggak mungkin, karena itu nggak penting, ya nggak penting. Jadi pahami? Itu yang dinamakan adalah abstraksi. Ya. Berikutnya adalah
algoritma artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya dengan mengambil barang yang paling dekat dari rumah kasut, ingat belanja yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir kok. Yang terakhir adalah algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah. Contoh, tadi ketika ada si perempuan kemudian belanja di swalayan, maka dia akan mendahulukan yang lebih dekat dengannya, mengakhirkan barang yang jauh yang dekat dengan kasir. Itu akan lebih efisien. Contoh lagi apa? Contoh lagi adalah algoritma ketika kalian memasak mie. Contoh, menyiapkan airnya, ya kan? Kemudian merebus airnya, kemudian dimasukkan minyak, bumbunya, diaduk dan sebagainya sampai bisa disajikan. Artinya apa? Itu adalah langkah-langkah untuk membuat mie. Algoritma dalam berpikir komputasional sangat penting karena kalau kita nggak punya langkah-langkah, nggak punya step by step-nya, dipastikan ketika ada masalah yang maunya kita cepat selesai masalahnya akan menambah masalah lagi. Karena apa? Karena tidak ada runtutannya, tidak ada step-stepnya. Selanjutnya, mari kita fokus dengan algoritma ya. Coba perhatikan, ini ada 2 layangan mengenai algoritma. Kita perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Informatika. Hari ini kita akan belajar tentang materi algoritma. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya. Algoritma adalah serangkaian langkah berurutan yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan sebuah tugas. Apa? Saya ulangi lagi, algoritma adalah serangkaian langkah berurutan yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan sebuah rentetan langkah agar dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Secara susah, berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4 aspek dalam strukturnya atau dalam penerapannya. Ada dekomposisi, ada penerapan pola, dan ada abstraksi, dan ada algoritma. Sekarang fokus kita adalah pada yang namanya algoritma atau bisa disebut dengan langkah-langkah. Algoritma, contoh algoritma membuat mie instan. Atau algoritma membuat kopi. Atau algoritma menyalakan komputer. Tetapi dalam informatika, algoritma ini ada beberapa cara pengerjaannya. Saya ulangi lagi,
algoritma dalam informatika, dalam berpikir komputasional itu ada caranya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan flow atau biasa disebut dengan diagram apa? Diagram alur. Ya. Flowchart sendiri ada beberapa simbol, tapi yang umumnya saja kita pakai ada beberapa simbol. Seperti ini. Contoh ya, contoh dari sebuah flowchart. Nah, ada contoh sebuah flowchart. Ya. Di situ flowchartnya adalah bagaimana membuat kopi, algoritma membuat kopi dengan flowchart. Kalau perhatikan, flowchart sendiri itu ada beberapa simbol dalam pengerjaannya, ya. Yang pertama, bentuknya adalah apa ini? Oval. Fungsinya apa? Untuk memulai. Memulai sebuah langkah. Ya. Kemudian ada lagi persegi. Persegi ini fungsinya untuk apa? Proses. Kemudian ada lagi jajaran jenjang. Fungsinya itu apa? Proses, input, output. Dan terakhir ada yang namanya apa ini? Sebenarnya seperti ketupat ya. Nah, fungsinya apa? Untuk kondisi benar atau tidak, ya atau tidak. Artinya apa? Untuk kondisi menggambarkan atau menimbulkan sebuah kondisi. Artinya kondisi itu ada dua pilihan, betul salah, iya dan tidak. Kemudian ada arah panah. Nah, ini disebutkan apa? Disebutkan untuk mengetahui arah atau urutannya. Contoh, misalkan di depan ada contoh untuk membuat kopi. Flowchartnya seperti di depan. Oval itu artinya mulai, ya. Kemudian apalagi buka kemasan kopi, artinya apa? Proses membuka kemasan kopi. Berikutnya adalah tuangkan kopi ke dalam cangkir. Tuangkan kopi ke dalam cangkir. Artinya ada dua benda yang digabungkan jadi satu. Jadi ada inputnya siapa? Inputnya yang input siapa? Kopi. Yang menjadi itu adalah kopi. Kemana? Ke sebuah cangkir. Maka simbolnya adalah bentuknya apa? Jajaran jenjang. Berikutnya lagi, panaskan air hingga mendidih. Ini adalah sebuah proses pemanasan air. Maka simbolnya adalah persegi panjang. Kemudian tuangkan air panas ke dalam cangkir. Menuangkan air panas ke dalam cangkir. Input, output. Mana yang inputnya? Kemana? Air ke cangkir. Berikutnya ada aduk kopi dan gula hingga merata. Ini adalah sebuah proses mengaduk, ya,
mengatur. Kemudian selesai. Pak, kalau misalkan setelah mengadu, kemudian saya beri simbol ketupat. Ya, perhatikan ya. Saya kasih simbol ketupat. Saya kasih keterangannya enak. Artinya apa? Di sini ada dua kejadian. Kalau misalnya enak, maka langsung ke bawah. Langsung ke bawah menjadi selesai. Kalau tidak, maka ada cara tidak. Kemudian saya akan kemana? Ke kemana? Maka saya arahkan ke tuangkan gula ke dalam jamur. Kenapa? Ke enak tidaknya, manis atau tidaknya itu tergantung berapa takarannya gula. Kalau enak berarti takarannya pas. Kalau tidak enak, maka akan mengurangi lagi dari atas prosesnya. Ya, dari mana? Boleh kalau memang itu kurang gula bisa ke gula, atau mulai dari mana? Buka kemasan kopi. Jadi jadi pahami ya. Ada pertanyaan? Sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Ya, boleh 5 sampai 7 orang. Random aja. Silakan membuat kelompok. Silakan. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Silakan. Silakan. Saya akan membagikan LJK ya, KPD, KPD ke yang kelompoknya. Oke, tugas kalian adalah silakan isi LKPD-nya dengan diskusi bersama anggota kelompok kalian. Kalau ada yang kurang jelas, silakan kalian tanya kepada saya. Silakan beda. Perwakilan 2 orang maju untuk yang lain perwakilan ya, yang lainnya perwakilan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok LKPD kami. Nomor 1, apa yang kalian pahami tentang berpikir komputasional? Menurut kelompok kami, berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk
pendalaman. Oke, sebelumnya ada nggak di antara kalian yang ingin bertanya atau ingin berbeda pendapat mengenai hasil jawaban dari teman kalian? Ada nggak? Ya? Udah sama semua ya? Aku udah paham semua ya? Sekian itu dari kami. Oke, tepuk tangan. Oke ya, semuanya pakai tangan. Saya simpulkan ya, dari materi hari ini, dari materi yang saya ajarkan pada kalian hari ini adalah hal apa yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, berpikir komputasional adalah cara berpikir ya untuk menyelesaikan masalah agar dapat lebih efektif dan lebih efisien. Atau dengan pengertian yang lain, ya, cara berpikir, kemudian mencari solusi, kemudian hasil solusinya bisa dibahasakan ke dalam bentuk teknologi atau ke dalam bentuk komputer. Itu yang benar-benar berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama psikomotrisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga pengenalan pola, yang keempat adalah algoritma. Algoritma sendiri sebuah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah sehingga masalahnya berurutan, sehingga masalahnya cepat terselesaikan secara efisien. Kemudian flowchart adalah serangkaian bagian dari algoritma. Flowchart sendiri adalah sebuah langkah yang bersimbol. Artinya apa? Langkah-langkah itu ada simbolnya. Simbolnya apa? Berupa persegi panjang, ada oval, ada ketupat. Kemudian berpikir komputasional adalah sebuah kegiatan atau sebuah ilmu dalam menyelesaikan masalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari agar masalahnya cepat selesai, agar masalahnya lebih cepat selesainya, lebih efisien dan lebih efektif. Itu yang bisa saya simpulkan dalam pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya akan saya bahas mengenai contoh-contoh soal berpikir komputasional yang bersumber dari Bras. Yang bersumber dari ada beberapa soal komputasional atau soal logika yang nanti kita bersama-sama akan belajar dan membahas. Mungkin sebelum saya akhiri, untuk apresiasi kegiatan hari ini, mari kita tepuk tangan bersama. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah. Dan ingat, selalu jaga kesehatan, kemudian dalam pola kegiatan, dalam jaga pola makan, sholat tepat 5 waktu, dan ingat menjadi orang sukses dimulai dari sekarang. Saya akhiri.